Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa channel Babu Rahma Official. Pada kesempatan ini kita akan membahas biografi singkat Habib Hussein bin Abi Bakar Al-Aidrus. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe terlebih dahulu. Habib Hussein bin Abi Bakar Al-Aidrus lahir di Migrab, dekat Hazam, Hadramaut, Yaman. Datang di Betawi sekitar tahun 1746 Masehi. Tak ada literatur maupun orang yang tahu pasti tentang hari kelahirannya. Pada batu nisan di Makbaroh Habib Hussein hanya tertera tanggal wafat beliau. Bahkan dalam situs resmi Majelis Zikir Ratib Al-Aidrusiyah yang mengkaji tentang kitab Ratib Al-Aidrusiyah, karangan dari Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrusiyah, adik kandung Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus, hanya dikatakan bahwasanya Habib Hussein lahir pada 3 abad silam. Maklum saja karena Habib Hussein di Indonesia notabene adalah seorang perantau. Namun jika dikatakan beliau wafat 17 Ramadan 1169 Hijriah bertepatan dengan tanggal 24 Juni tahun 1756 Masehi dalam usia sekitar 32 tahun seperti yang tertera dalam batu nisannya, maka dapat kita prediksi Habib Hussein lahir sekitar tahun 1137 Hijriah atau 1724 Masehi. Nama panjang beliau adalah Al-Habib Hussein bin Abu Bakar bin Abdullah bin Hussein, bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hussein, bin Abdullah bin Abu Bakar bin Abdurrahman As-Segaf, bin Muhammad Mauladawilah bin Ali bin Alwi Al-Guyur, bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam, bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khali, Kasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah, bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad An-Nakib, bin Ali Al-Uraidi bin Jafar Sadiq bin Muhammad Al-Bakir, bin Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali bin Abi Talib suami Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar sekali bahwa nasab beliau memang bertemu kepada Al-Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa, yang merupakan bapak dari marga Bani Alawi Hadramaut, Yaman. Jadi Habib Hussein termasuk salah satu keturunan Imam Ahmad Muhajir bin Isa yang menyebar ke berbagai penjuru di dunia. Sesuai cerita yang dituturkan oleh almarhumah Syarifah Musnah binti Hussein Al-Aidrus, setiap ahli tarikah senantiasa memiliki panggilan untuk melakukan hijrah, dalam rangka mensiarkan Islam ke belahan bumi Allah. Untuk melaksanakan keinginan tersebut Habib Hussein tidak kekurangan akal. Ia bergegas menghampiri para kafilah dan musafir yang sedang melakukan jual beli di pasar pada setiap hari Jumat. Setelah dipastikan mendapatkan tumpangan dari salah seorang kafilah yang hendak bertolak ke India, maka Habib Hussein segera menghampiri ibunya untuk meminta izin. Walau dengan berat hati, seorang ibu harus melepaskan dan merelakan kepergian putranya. Habib Hussein mencoba membesarkan hati ibunya sambil berkata, "Janganlah takut dan berkecil hati, apapun akan kuhadapi, senantiasa bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Ia bersama kita." Akhirnya berangkatlah Habib Hussein menuju daratan India. Sampailah Habib Hussein di sebuah kota bernama Surati, atau lebih dikenal kota Gujarat, sedangkan penduduknya beragama Buddha. Mulailah Habib Hussein mensiarkan Islam di kota tersebut dan kota-kota sekitarnya. Kedatangan Habib Hussein di kota tersebut membawa rahmatan lil alamin. Karena daerah yang asalnya kering dan tandus, kemudian dengan kebesaran Allah maka berubah menjadi daerah yang subur. Agama Islam pun tumbuh berkembang. Hingga kini belum ditemukan sumber yang pasti berapa lama Habib Hussein bermukim di India. Tidak lama kemudian ia melanjutkan misi hijrahnya menuju wilayah Asia Tenggara, hingga sampai di Pulau Jawa, dan menetap di kota Batavia, sebutan kota Jakarta tempo dulu. Batavia adalah pusat pemerintahan Belanda, dan pelabuhannya adalah Sunda Kelapa. Maka tidak heran kalau pelabuhan itu dikenal sebagai pelabuhan yang teramai dan terbesar di zamannya. Pada tahun 1736 Masehi datanglah Habib Hussein bersama para pedagang dari Gujarat di pelabuhan Sunda Kelapa. Disinilah tempat persinggahan terakhir dalam mensiarkan Islam. Beliau mendirikan surau sebagai pusat pengembangan ajaran Islam. Ia banyak dikunjungi bukan saja dari daerah sekitarnya, melainkan juga datang dari berbagai daerah untuk belajar Islam atau banyak juga yang datang untuk didoakan. Pesatnya pertumbuhan dan minat orang yang datang untuk belajar agama Islam ke Habib Hussein mengundang kesinisan dari pemerintah VOC, yang dipandang akan mengganggu ketertiban dan keamanan. Akhirnya Habib Hussein beserta beberapa pengikut utamanya dijatuhi hukuman, dan ditahan di penjara Glodok. Perjalanan Habib Hussein berakhir di Kampung Luar Batang, tepatnya di Jakarta Utara. Di sanalah beliau dimakamkan. Masjid yang beliau bangun sebagai surau pusat pembelajaran agama Islam pada saat itu masih berdiri hingga saat ini.
Adanya makam Habib Hussein yang terkenal dengan karomah-karomahnya membuat masyarakat menyebut masjid itu dengan nama Masjid Keramat Luar Batang. Sampai hari ini masjid dan makam Habib Hussein tersebut tiada henti dari kunjungan masyarakat Jakarta maupun luar daerah. Kegiatan-kegiatan besar yang setiap tahun diselenggarakan di area masjid dan makam tersebut diantaranya adalah perayaan atau peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada minggu terakhir di bulan Rabiul Awal. Perayaan atau peringatan haulnya Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus Keramat Luar Batang pada minggu terakhir di bulan Syawal. Perayaan akhir ziarah pada bulan Syaban, yaitu pada 3 hari atau 7 hari menjelang bulan suci Ramadan. Sebagai seorang tokoh yang berkontribusi dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, Habib Hussein lebih dikenal masyarakat melalui kisah-kisah karomah beliau. Cerita tersebut telah turun-menurun dituturkan bagaikan dongeng di tengah-tengah masyarakat Jakarta. Beberapa kisah tersebut diantaranya, menyuburkan kota Gujarat. Hijrah pertama yang disinggahi oleh Habib Hussein adalah di daratan India, tepatnya di kota Surati atau lebih dikenal Gujarat. Kehidupan kota tersebut bagaikan kota mati karena dilanda kekeringan dan wabah kolera. Kedatangan Habib Hussein di kota tersebut disambut oleh ketua adat setempat, kemudian ia dibawa kepada kepala wilayah serta beberapa penasehat paranormal, dan Habib Hussein diperkenalkan sebagai titisan dewa yang dapat menyelamatkan negeri itu dari bencana. Habib Hussein menyanggupi bahwa dengan pertolongan Allah, ia akan merubah negeri ini menjadi sebuah negeri yang subur, asal dengan syarat mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menerima Islam sebagai agamanya. Syarat tersebut juga mereka sanggupi dan berbondong-bondong warga di kota itu belajar agama Islam. Akhirnya mereka diperintahkan untuk membangun sumur dan sebuah kolam. Setelah pembangunan keduanya diselesaikan, maka dengan kekuasaan Allah turun hujan yang sangat lebat, membasahi seluruh daratan yang tandus. Sejak itu pula tanah yang kering berubah menjadi subur. Sedangkan warga yang terserang wabah penyakit dapat sembuh dengan cara mandi di kolam buatan tersebut. Dengan demikian kota yang dahulunya mati, kini secara berangsur-angsur kehidupan masyarakatnya menjadi sejahtera. Mengislamkan tawanan. Setelah tatanan kehidupan masyarakat Gujarat berubah dari kehidupan yang kekeringan dan hidup miskin menjadi subur serta masyarakatnya hidup sejahtera, maka Habib Hussein melanjutkan hijrahnya ke daratan Asia Tenggara untuk tetap mensiarkan Islam. Beliau menuju Pulau Jawa, dan akhirnya menetap di Batavia. Pada masa itu hidup dalam jajahan pemerintahan VOC Belanda. Pada suatu malam Habib Hussein dikejutkan oleh kedatangan seorang yang berlari padanya karena dikejar oleh tentara VOC. Dengan pakaian basah kuyup ia meminta perlindungan karena akan dikenakan hukuman mati. Ia adalah tawanan dari sebuah kapal dagang Tionghoa. Keesokan harinya datanglah pasukan tentara berkuda VOC ke rumah Habib Hussein untuk menangkap tawanan yang dikejarnya. Beliau tetap melindungi tawanan tersebut, sambil berkata, "Aku akan melindungi tawanan ini dan aku adalah jaminannya." Rupanya ucapan tersebut sangat didengar oleh pasukan VOC. Semua menundukkan kepala dan akhirnya pergi, sedangkan tawanan Tionghoa itu sangat berterima kasih, sehingga akhirnya ia memeluk Islam. Menjadi imam di penjara, dalam masa sekejap telah banyak orang yang datang untuk belajar agama Islam. Rumah Habib Hussein banyak dikunjungi para muridnya dan masyarakat luas. Hilir mudiknya umat yang datang membuat penguasa VOC menjadi khawatir akan mengganggu keamanan. Akhirnya Habib Hussein beserta beberapa pengikut utamanya ditangkap dan dimasukkan ke penjara Glodok. Bangunan penjara itu juga dikenal dengan sebutan Seksi 2. Rupanya dalam tahanan Habib Hussein ditempatkan dalam kamar terpisah dan ruangan yang sempit, sedangkan pengikutnya ditempatkan di ruangan yang besar bersama tahanan yang lain. Polisi penjara dibuat terheran-heran karena di tengah malam melihat Habib Hussein menjadi imam di ruangan yang besar, memimpin salat bersama-sama para pengikutnya. Hingga menjelang subuh masyarakat di luar pun ikut bermakmum. Akan tetapi anehnya dalam waktu yang bersamaan pula polisi penjara tersebut melihat Habib Hussein tidur nyenyak di kamar ruangan yang sempit itu, dalam keadaan tetap terkunci. Kejadian tersebut berkembang menjadi buah bibir di kalangan pemerintahan VOC. Dengan segala pertimbangan, akhirnya pemerintah Belanda meminta maaf atas penahanan tersebut. Habib Hussein beserta semua pengikutnya dibebaskan dari tahanan. Demikian biografi singkat Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus. Semoga bermanfaat.